Pemirsa, masuknya kapal nelayan asing ke perairan Natuna, Kepulauan Riau dikeluhkan para nelayan Natuna. Ya, mereka mengaku jumlah tangkapannya berkurang dan kerap diintimidasi oleh kapal Coast Guard asing. Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com, kabar soal Natuna Utara memang masih hangat diperbincangkan Indonesia dan Cina. Karena Natuna Utara menjadi titik nyala api panasnya hubungan Indonesia dan Cina. Lantaran Cina berniat untuk menguasai Natuna Utara Indonesia. Sikap Cina sangat menunjukkan jika mereka merasa punya hak di Natuna Utara. Cina berpandangan bahwa Beijing memiliki hak pemancingan tradisional hingga Natuna Utara. Pola pikir yang aneh, karena Natuna Utara sudah jelas-jelas milik Indonesia. Cina seharusnya berkaca diri dan memahami betul isi dari UNCLOS. Di situ sudah jelas mengatur soal batas-batas laut termasuk Natuna Utara. Namun siapa sangka, baru-baru ini tepat pada tanggal 24 September 2022 salah satu laman berita memberitakan pada laman artikelnya yang berjudul, Coast Guard Cina jangan main-main dengan nelayan Indonesia di Natuna Utara, berhadapan dengan TNI Angkatan Laut. Apa benar yang diberitakan laman artikel tersebut? Apa benar Natuna Utara kembali memanas? Ataukah hanya judul saja? Mari kita simak kelanjutan beritanya. Kapal perang mengejar, tak tahu kapal dari mana, kapal perang, tak kapal Amerika atau kapal Cina. Di bawah UNCLOS, laut teritorial membentang 12 mil laut dari garis pantai, sementara zona tambahan berdekatan membentang 12 mil laut lebih jauh. Kacau macam ini laut Natuna. Sementara itu, membentang 176 mil laut lebih jauh dari tepi zona yang berdekatan, atau 200 mil laut dari garis pantai. Jelas diplomat. Ketiga rezim laut ini memberikan hak yang berbeda kepada Indonesia. Di laut teritorial, Indonesia menikmati kedaulatan yang sama seperti di pulau-pulau, dengan beberapa pengecualian. Tidak ada kapal asing yang diizinkan memasuki area ini tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan apapun yang melakukannya dapat dikejar dan dihentikan oleh pihak berwenang. Ditaklukkan oleh kapal-kapal asing itu, Bang, maka kami tak bisa kerja di satu tempat. Kami arahkan ke manapun, kapal-kapal asing itu tetap mengikuti nelayan-nelayan kita sini. Di laut teritorial, Indonesia berhak menegakkan hukum nasionalnya. Zona yang berdekatan, sementara itu, secara efektif menjaga laut teritorial, dan Indonesia memiliki hak untuk menggunakan daerah ini untuk mengejar kapal asing yang memasuki laut teritorialnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di Indonesia menikmati apa yang disebut hak berdaulat, yang memberinya hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tidak ada negara lain yang memiliki hak ini, tetapi kapal asing bebas berlayar melalui tanpa memanfaatkan sumber daya alam. Jika kapal asing ingin memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan kegiatan survei, mereka harus mendapatkan izin dari Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan Indonesia atas Laut Natuna didukung kuat oleh UNCLOS, yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun dengan menghadirkan klaim Nine Dash Line, Cina berupaya merebut hak pengelolaan di atas Natuna Utara. Namun, apa yang disebut Jakarta sebagai Laut Natuna Utara kebetulan termasuk dalam klaim 9 garis putus-putus Cina yang luas di Laut Cina Selatan. Tumpang tindih inilah yang mengakibatkan ketegangan baru-baru ini di daerah tersebut, meskipun Indonesia telah menolak untuk mengakui klaim Cina. Jelasnya,
Natuna Utara Indonesia kerap kali dimasuki oleh kapal penangkap ikan asal Cina yang maling ikan di sana. Para kapal penangkap ikan Cina yang maling di Natuna Utara jelas merugikan Indonesia. Tindakan mereka juga ilegal, karena yang boleh memanfaatkan sumber daya di sana hanya Indonesia. Laporan soal adanya gangguan kapal Cina di Natuna Utara tak sekali dua kali saja terjadi. Terbaru, nelayan lokal yang menangkap ikan di Natuna Utara dilaporkan merasa terintimidasi oleh Coast Guard Cina. Kapal-kapal asing itu bang, maka kami tak bisa kerja di satu tempat. Kami arahkan ke manapun, kapal-kapal asing itu tetap mengikuti nelayan-nelayan kita sini. Maka kami sangat merasa resah sekali. Laporan antara Kepri menyebut jika Coast Guard Cina sampai mengelilingi kapal nelayan lokal Indonesia. Tindakan kapal Coast Guard Cina itu dilaporkan oleh salah satu nelayan lokal di sana yang dikutip dari antara Kepri. Sumber menuturkan jika Coast Guard Cina berupaya untuk menakuti nelayan lokal Indonesia. TNI Angkatan Laut tentunya tak akan tinggal diam dengan adanya gangguan Cina di Natuna Utara. Tentunya sudah saya sampaikan, kalau ada kapal perang atau Coast Guard yang melintas di zone maka freedom navigation berlayar bebas, selama dia tak berhenti lego jangkar sampai mengusir nelayan kita, nanti berhadapan dengan kita kalau sampai seperti itu, tegas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, saat dalam doorstop dengan wartawan di acara pelepasan KRI 2 Ruci dalam Ekspedisi Maritim 2022 di Markas Kolin Lamil, Jakarta Utara, Kamis, 22 September 2022. Kasal juga menjelaskan soal belum mendapat laporan soal Coast Guard Cina sampai mengusir kapal nelayan kita ini. Selama ini saya belum mendapat laporan Coast Guard Cina sampai mengusir kapal nelayan kita ini, saya belum dapat itu, tambah Kasal. Ada tim periksa usaha untuk masuk ke kapal tangkapan. Cina tentunya perlu pikir-pikir lagi sebelum ganggu Natuna Utara. Karena Natuna Utara dijaga oleh TNI Angkatan Laut. Setikar 4 kapal perang menjaga teritorial Indonesia di Natuna Utara. Terlepas dari itu, tak hanya Indonesia saja yang diganggu Cina. Kacau macam ini Laut Natuna. Wah. Tetangga satu kawasan lainnya, seperti Malaysia juga bernasib serupa. Perairan Malaysia juga terdampak klaim Nendasland Cina. Oleh sebab itu, kapal Cina kerap kali mengganggu perairan Malaysia.